Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya di majlis yang ke-9 yang masih dengan bahasan tafsir Al-Quranil Azim atau biasa dikenal dengan ya, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang kita lanjutkan ya pada surat Al-Falaq, ya pada surat Al-Falaq. Ya, kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, ini surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Sebagaimana telah kita sebutkan ya pada majlis yang lalu bahwa surat Al-Falaq ini dengan surat setelahnya yakni surat An-Nas lahuma fadail. Ya, keduanya memiliki fadilah. Keduanya memiliki fadilah, dalam riwayat sekaligus menyatakan fadilah keduanya. Di antaranya bahwa ya kedua surat ini lam yura mithluhuma, tiada surat yang semisal dengannya. Ya, tiada surat yang semisal dengan dua surat ini walaupun ini surat yang pendek. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat. Ya, tidakkah engkau lihat ya surat telah diturunkan pada malam hari ini, dua surat yang tidak pernah ada semisal dengannya. Ya, kemudian Nabi SAW membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, yakni kedua surat ini. Ya, kedua surat ini. Dan juga pada majelis yang lalu sudah kita sebutkan kedua surat ini di antara fadilahnya ya huma ruqyatun. Kedua surat ini sebagai ruqyah. Ya, sebagai ruqyah, pengobatan secara syar'i dengan membacakan Quran. Ya, di antaranya adalah dengan kedua surat ini. Ya, di samping kalau hadis yang lain surat Al-Fatihah. Ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, di samping juga ayat kursi. Ya, ayat kursi, fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Dan di antara ini adalah memiliki fadilah ya bahwa dia juga merupakan ruqyah. Ya. Dan fadilah-fadilah yang lainnya. Ya. Ini seputar ya fadilah dari surat Al-Falaq yang itu bersamaan dengan surat An-Nas. Adapun ya ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung birabbil falaq, dengan Rabb al-falaq. Ya, perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbul falaq, al-falaq itu sendiri, apa maksud dari al-falaq? Ada beberapa riwayat terkait makna al-falaq. Ya, makna yang pertama yang diriwayatkan dari Jabir dan juga Abdullah bin Abbas, al-falaq ay as-subhu. Al-falaq maksudnya subuh, waktu subuh. Ya, jadi sehingga
makna keseluruhannya, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Rabb waktu subuh. Rabb waktu subuh. Al-falaq yakni falaqus subhi. Ya, waktu subuh. Loh, kenapa dinamakan waktu subuh itu falak? Karena seakan cahayanya, cahaya fajar itu memecah kegelapan malam. Ya, seolah dia memecah kegelapan malam. Karena falaqa itu secara bahasa maknanya terpecah, terbelah. Ya. Sebagaimana dalam kisah Musa alaihissalam. Fan falaqa fakana kattaudil azim. Lautnya infalaqa, terbelah. Fakana kattaudil azim, seperti bukit yang besar. Ya, falaqa, infalaqa secara bahasa Arab maknanya terbelah, terpecah. Ya, waktu subuh itu seakan dia memecah kegelapan malam. Ya, fajarnya memecah kegelapan malam. Makna yang kedua dari al-falaq maknahu al-khalq. Maknanya makhluk, ya. Maknanya makhluk secara umum. Ya, maknanya adalah makhluk secara umum sebagaimana diriwayatkan Ad-Dhahhak. Amarallahu nabiyahu an yata'awwadha minal khalqi kullihi. Ayat ini maksudnya Allah perintahkan nabinya untuk berlindung dari makhluk semuanya, dari makhluk yang buruk semuanya. Yani birabbil falaq birabbil khalqi. Allah Rabb seluruh makhluk. Ya, penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, bahwa al-falaq maksudnya baitun fi jahannam. Itu adalah ya sebuah rumah yang ada di neraka jahannam. Yang ketika dibuka itu rumah yang sangat panas, bahkan membuat penghuni neraka lainnya berteriak. Ya, al-falaq maknahu baitun fi jahannam. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar dia tabi'in. Tapi dia namanya tabi'in mukhadram. Apa itu tabi'in mukhadram? Tabi'in yang sebenarnya mendapati zaman Nabi SAW, tapi di era Nabi SAW tidak masuk Islam. Ya, dia masuk Islam setelahnya. Mendapati zaman Nabi tapi tidak masuk Islam setelahnya. Ini tabi'in, tapi namanya tabi'in mukhadram. Ya, Ka'ab al-Ahbar dia tabi'in mukhadram. Ya, penafsiran dari beliau itu adalah rumah di neraka jahannam. Penafsiran yang keempat, al-falaq maknanya jubbun fi qa'ri jahannam alaihi ghita'un. Fa idza kushifa anhu kharajat narun tasihu minhu jahannam. Bahwa al-falaq jubbun fi jahannam itu adalah sumur. Sumur di neraka jahannam. Sumur yang ada di neraka jahannam yang itu ada penutupnya. Itu ada penutupnya. Yang kalau dibuka bahkan neraka jahannam pun teriak karena panasnya yang keluar dari sumur tersebut. Ya, ini penafsiran yang keempat dari penafsiran Zaid bin Ali. Ya. Penafsiran yang kelima yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa al-falaq ay min asma'i jahannam. Itu adalah di antara nama-nama neraka jahannam. Di antara nama lain neraka jahannam al-falaq. Ya, maka makna ayatnya qul a'udzu birabbi jahannam. Ya, berlindung dari Allah. Allah adalah Rabb jahannam. Ya, ini penafsiran yang kelima yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Lantas mana yang lebih tepat? Wallahu alam. Yang lebih tepat, dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dan juga ini yang diisyaratkan lebih kuat menurut Imam Ibnu Katsir, dan ini juga yang dibawakan penafsirannya oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Makna al-falaq adalah yang pertama, ay falaqus subhi, cahaya subuh. Ya, cahaya subuh. Kenapa? Karena dia semakna dengan ayat Allah yang lain di surat Al-An'am. Faliqul isbahi. Faliqul isbahi. Allah faliq, Allah yang membelah al-isbah. Allah yang membelah waktu subuh. Paham? Ayat ini semakna dengan ayat itu. Ayat ini semakna dengan ayat tersebut, dengan ayat Al-An'am, faliqul isbah. Dan sudah kita sebutkan di muqaddimah tafsir, di antara metode tafsir terbaik tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Ya, maka ini yang
lebih dikuatkan oleh ya banyak ulama seperti Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dan juga lainnya. Ya. Maka qul a'udzu birabbil falaq ay birabbi as-subhi, falaqis subhi. Ya, waktu subuh karena dia tadi memecah kegelapan malam. Min syarri ma khalaq, dari syarri keburukan ma khalaqa, dari keburukan ma khalaqa. Ma-nya di sini ma mausulah, ma isim mausul. Ya, di sini ma-nya mal mausulah, yakni dari keburukan makhluk yang dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Ini qiraat jumhur ahli qurra. Sebagian ahli qiraat membaca min syarri ma khuliqa, ya, dengan mabni lil majhul, min syarri ma khuliqa. Tapi ini jangan dibaca. Ya, kalau antum tidak paham qiraat ini, tidak membaca dengan qiraat ini utuh, ya jangan dibaca. Itu qiraat sebagian ahli qiraat, itu pun ya bukan qurra yang masyhur, tapi dia qiraat sahihah. Ya, min syarri ma khuliqa, berlindung dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni min syarri jami'il makhluqat. Yang buruk ini apa? Makhluk apa yang buruk? Dari keburukan semua makhluk yang buruk. Ya, dari keburukan-keburukan makhluk yang buruk, dari keburukan makhluk-makhluk yang mengganggu secara umum. Secara umum. Ya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, bahwa min syarri ma khalaq yang dimaksud di sini adalah jahanam dan iblis, ya. Ini berarti keburukan khusus, ya, jahanam dan iblis, ya. Tapi wallahu alam, kalau kita bawa kepada makna yang pertama, maka sudah otomatis mencakup makna yang kedua, ya, dari keburukan segala makhluk, ya. Terkait ayat ini kita agak melebar sedikit, bahwa ayat ini dalil ahlus sunnah wal jamaah tentang beriman kepada takdir. Ya, ini adalah diantara dalil ahlus sunnah tentang beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini dalilnya. Ya, sebagaimana dibawakan oleh Imam Bukhari dalam i'tiqadnya. Ya, Imam Bukhari berkata, wa anna al khaira wasyarra biqadar. Sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu dengan takdir, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berdasarkan firman Allah, yakni ayat Al-Falaq ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan, yang juga Allah takdirkan. Dan Imam Bukhari bawakan ayat yang lain, ayat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan juga ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan ukurannya. Ini dalil ahlus sunnah bab takdir. Lebih spesifik sebenarnya bab takdir buruk. Kalau ayat Al-Falaq itu bab takdir buruk. Yang takdir buruk ini diingkari oleh Qadariyah. Diingkari oleh Qadariyah. Makanya pembesar Qadariyah zaman dahulu seperti Amr bin Ubaid itu menyimpangkan bacaan ayat ini. Min syarri ma khalaq, malah dia baca min syarrin ma khalaqa. Syarrinya pakai tanwin. Min syarrin, dari keburukan ma khalaqa, yang Allah tidak ciptakan. Beda tidak maknanya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan segala keburukan yang Allah ciptakan. Kalau diselewengkan min syarrin ma khalaq, dari keburukan yang Dia tidak ciptakan. Beda tidak? Beda. Itu hanya nambah tanwin saja tuh. Hanya nambah tanwin artinya berubah. Hanya dengan menambah tanwin artinya berubah. Kenapa? Karena Qadariyah itu mereka mengingkari takdir buruk. Mengingkari takdir buruk. Adapun Qadariyah yang mengingkari takdir secara mutlak, itu sudah hampir-hampir tidak ada. Tapi kalau Qadariyah yang mengingkari takdir buruk, sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini orang yang berkeyakinan seperti itu masih ada. Tidak beriman kepada takdir buruk. Kalau takdir baik, iya Allah takdirkan. Kalau takdir buruk, itu mah manusia saja yang berbuat, ya, atau ciptaan manusia. Itu
ya, bukan Allah yang mentakdirkan. Ini pun jenis qadariyah. Ya. Jangan kita berkeyakinan seperti itu. Ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan ghasiqin idza waqab, ketika dia terbenam. Nah, apa maksud dari ghasiq di sini? Ya, ini pun penafsirannya banyak sekali dari ya para ulama ahli tafsir. Sebagian mengatakan ghasiq yakni ghasiqul lail. Ya, yakni gelapnya malam ya ketika matahari terbenam. Ghasiqin yakni ghasiqul lail. Gelapnya malam ketika matahari terbenam. Ya, penafsiran yang lain ya bahwa ghasiqin asyamsu, maksudnya mataharinya. Matahari, dari keburukan matahari ketika dia terbenam, dikembalikan kepada matahari. Penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, ya idza waqabal lail ay idza dhahaba. Ketika waqab, idza waqab maksudnya ketika malam hilang. Ketika malam hilang. Kalau penafsiran ini malah dia lebih dekat kepada waktu subuh. Ketika malamnya hilang. Ya. Kalau penafsiran sebelumnya justru ketika muncul malam. Ketika matahari terbenam, yakni ketika muncul malam. Ya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ghasiq ay suqutus thuraya. Itu ketika bintang Thuraya, bintang kejora, atau bangsa lain menamakan swastika, orang Jepang menamakan Subaru, bintang Thuraya. Itu bintang yang warnanya kebiruan, bintang itu kalau terlihat di langit, ya sebagaimana disebutkan kanatil asqam wat tawa'in takthuru 'inda wuqu'iha wa tartafi'u 'inda tulu'iha. Ya, ini penafsiran Ibnu Zaid. Ya, keyakinan orang Arab terdahulu kalau bintang Thuraya lagi muncul di langit, itu tidak ada wabah, musim sehat. Tapi kalau bintang Thuraya tidak terlihat di langit, itu musim yang buruk, musim yang banyak wabah. Ya, tapi ini keyakinan orang Arab terdahulu. Ya, keyakinan orang Arab terdahulu. Ya. Sebagian menafsirkan, dan ini yang dinukil oleh Imam At-Tabari, wa qala akharun huwal qamar, yakni min syarri ghasiqin al-qamar. Maksudnya adalah bulan. Ya. Maka wallahu alam, Al-Imam Ibnu Katsir menukil bahwa umdatul ashabil qauli, ya bahwa yakni yang menafsirkan itu adalah bulan. Ya, apakah dalilnya? Ada dalilnya dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya di mana ya Nabi SAW akhadha Rasulullah SAW biyadi fa arani al-qamar hina yatlu'u wa qala ta'awwadh billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Aisyah tangannya dipegang oleh Nabi SAW, kemudian Nabi SAW perintahkan ta'awwadhi, berlindunglah min syarri hadzal ghasiq, dari keburukan al-ghasiq ini, yakni al-qamar idza waqab, ya ketika dia tidak ada. Nah, ini riwayat yang menafsirkan, yang menguatkan penafsiran bahwa itu adalah al-qamar. Wallahualam, penafsiran yang pertama, kedua, dan juga penafsiran al-qamar itu hampir semakna. Yakni apa? Dari keburukan malam ketika sudah mulai gulita. Apakah keburukan malamnya ditandai dengan datangnya gelap, atau ditandai dengan terbenamnya matahari, atau ditandai dengan munculnya bulan? Paham? Kan ibarat riwayat dari para ulama tadi seolah dia berbeda, tapi sebenarnya semakna, yakni berlindung dari kegelapan malam. Apakah tandanya muncul bulan, atau dengan terbenam matahari, ya, atau dengan kelihatannya bintang, atau dengan lainnya? Ya, intinya berlindung dari kegelapan malam. Ya, walaupun khilaf dari makna ghasiqnya ini apa maksudnya. Ya, ghasiqnya ini maknanya apa? Ya. Tapi dia semakna dalam hal menunjukkan, sama-sama menunjukkan waktu malam. Ya, sama-sama menunjukkan waktu malam.
min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan an-naffatsat. An-naffatsat jamak muannats salim dari an-naffatsah. An-naffatsah sighat mubalaghah dari nafatha. Nafatha yanfuthu. Nafatha yanfuthu itu meniup, tapi meniup tanpa ludah. Meniup tanpa ludah. Sedangkan nafathat ini maksudnya para wanita. Maksudnya para wanita yang meniup tanpa ludah, yakni untuk melakukan sihir. Untuk melakukan sihir, ya. Nafathati fil 'uqad. Al-'uqad jamak dari 'uqdah, simpul, yang meniup pada simpul-simpul. Yakni apa? Ini isyarat ya tentang para penyihir. Yakni sebagaimana ditafsirkan oleh Hasan, Qatadah dan lainnya, as-sawahir. Maksudnya adalah para penyihir wanita. Ya, para penyihir wanita yang melakukan sihirnya dengan meniup di buhul-buhul simpul. Idza raqina wa nafathna fil 'uqad. Ketika mereka ya membacakan jampi-jampi dan meniup di simpul-simpul. Ya, dan meniup di simpul-simpul. Ya. Sebagian mengatakan bahwa penyihir wanita itu lebih kuat daripada penyihir laki-laki. Ya, penyihir wanita lebih kuat daripada penyihir laki-laki. Wallahu alam dari segi apa? Ya, apakah setannya itu senang dengan setan wanita atau penyihir wanita? Ya. Tapi kenapa di antara ibrohnya, kenapa ini disebutkannya kok penyihirnya wanita? Kenapa tidak penyihir laki? Ini jamak muannats salim. Ya, penyihir wanita. Ya, sebagian menyatakan bahwa penyihir wanita itu dia lebih kuat sihirnya daripada penyihir laki-laki. Ya. Dan penyihir, kalau ada orang yang melakukan sihir, maka itu kufur. Ya, maka itu kufur. Walaupun kemudian seperti Syekh Utsaimin lebih memperinci, dilihat sihirnya. Kalau itu sihir sya'wadah, sihir yang hanya tipu muslihat, cuman bohong-bohongin orang, dijampi-jampi terus bohong, itu tidak kufur, tapi dosa besar. Tidak kufur tapi dosa besar. Bagaimana hukum pelakunya? Kalau ada pelakunya ditangkap, dihukum ta'zir. Dihukum ta'zir. Apa itu hukum ta'zir? Dikembalikan kepada hakim. Silahkan hukum yang tepat apa? Dia sudah menipu seperti ini, seperti ini. Itu sihir sya'wadah namanya. Sihir sya'wadah, sihir tipu muslihat. Ada sihir yang benar-benar sihir. Sihir yang benar-benar sihir, yang sebagaimana Allah maktubkan di ayat Al-Baqarah ayat 102. Ya, yakni apa? Tentang kisah Sulaiman. Ya, bahwa sihir itu aslinya dari syaitan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang kufur itu setan, ya, dia yang mengajarkan sihir. Kalau sihir dengan bantuan setan seperti ini, maka ini kufur. Ini kufur keluar dari Islam. Ya, sihir yang jenis ini yang sudah dengan bantuan setan itu kufur keluar dari Islam. Ya, sebagaimana Allah tegas sebutkan, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya. Ayat itu menunjukkan bahwa sihir itu kufur. Dan di zaman ya Islam terdahulu, ketika ada penyihir maka dihukum mati. Ya, dihukum mati, ditangkap dihukum mati. Bahkan di era Khalifah Umar bin Khattab, para penyihir itu nggak usah disidang. Ya, kalau ketangkap melakukan sihir itu dihukum mati di tempat. Ya, sebagaimana riwayat athar ya dari sebagian tabi'in, ya, bahwa Umar bin Khattab mengutus aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Hukum mati semua penyihir laki-laki, penyihir wanita. Faqatalna thalatha sawahir. Kata tabi'in, kita menghukum mati 3 penyihir tanpa sidang. Tanpa sidang. Ya, sihir itu berbahaya dan itu kufur. Wala'iyadzubillah. Dan sayang sekali masih banyak di negeri ini. Ya, sihir-sihir seperti itu, perdukunan, ya seperti itu masih banyak. Ya, padahal itu kufur, keluar dari Islam. Ya, wajib kita untuk mendakwahkan kaum muslimin ya dan juga manusia untuk menjauhi dari hal yang seperti itu. Ya.
min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang tentang sihir ini Nabi SAW sebagaimana telah kita sebutkan, Nabi SAW pernah disihir. Ya, pernah disihir ya oleh orang Yahudi. Ya, dalam sebagian riwayat bahwa orang Yahudi menghasut orang Yahudi yang biasa nyapu masjid dan juga khidmah Nabi SAW, tolong ambilkan rambutnya Nabi SAW. Tolong ambilkan rambutnya Nabi SAW dan juga sisirnya. Nah, aslinya si bocah Yahudi aslinya tidak mau. Ya, tapi dirayu bagaimana, akhirnya dia mau diambilkan, kiranya mungkin sepele saja, ya, hanya rambut dan sisir, diambilkan, dikasih ke Yahudi, akhirnya disihir. Ya, disihir oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan ini riwayatnya sahih, yang dalam Sahih Bukhari itu sahih. Ada berbagai versi riwayat, ya sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya bahwasanya, ya dia bertanya, dari Urwah bertanya kepada Hisham, ya dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW suhira, Nabi SAW sempat tersihir, hatta yura annahu ya'tin nisa wala ya'tihin, seolah Nabi SAW dalam bayangannya berhubungan dengan istrinya, padahal tidak, seolah seperti setelah berhubungan, padahal tidak. Qala hadza ashaddu ma yakunu minas sihri, kata Sufyan, ini di antara sihir yang berat. Ya, ini di antara sihir yang kuat. Ya. Ya, faqala ya Aisyah, a'limti anna Allah qad aftani fi ma istaftaituhu fihi, atani rajulan faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli. Yakni apa kisahnya? Sebagaimana telah ma'ruf bahwa kemudian Nabi SAW didatangi dua orang malaikat. Yakni malaikat dalam rupa laki-laki, salah satunya di kepala Nabi SAW, lainnya di kaki Nabi SAW. Itu malaikat Jibril dan Mikail. Ya, kemudian bertanya, ma balur rajul, kenapa ini? Yani kenapa Nabi SAW qala matbub yakni mashur, telah disihir. Qala man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Ya, dijawab itu adalah Labid bin A'sam. Ya, Labid bin A'sam yang menyihirnya dengan sisir, dengan pakai sisir, wa musyatah, dan rambut yang jatuh ya ketika disisir. Nah, itu diikatkan, kemudian ditaruh di sumur. Ya, ditaruh di sumur untuk menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan riwayatnya ini banyak, ya. Riwayatnya ini banyak menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Ya, mazhab yang lebih kuat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iya pernah terkena sihir. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa tidak, Nabi SAW tidak mungkin terkena sihir. Kenapa? Kalau Nabi SAW terkena sihir, nanti mengganggu wahyu bisa salah, wahyunya nanti salah. Orang terkena sihir, dia sadar tidak? Bisa berbuat yang tidak sadar kan? Nah, sebagian ulama berpendapat, tidak mungkin Nabi SAW terkena sihir. Kenapa? Nanti kalau terkena sihir, nanti bisa ada kesalahan pada wahyu, ya. Maka dijawab bahwa peristiwa disihirnya Nabi SAW itu sahih, ya. Riwayatnya sahih, Nabi SAW itu disihir dalam Sahih Bukhari, ya, Sahih Muslim dan lainnya, riwayat yang banyak. Nabi SAW pernah disihir. Adapun apakah itu berimbas kepada salahnya wahyu, maka dijawab tidak, ya. Maka dijawab itu tidak akan berimbas ada kesalahan pada wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam ayat Al-Hajj, ya, dalam ayat Al-Hajj, alqasyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqil syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih. Setan itu, ya, sebenarnya memang berusaha mengganggu Nabi SAW, memberikan was-was ini segala macam. Fayansakhullahu ma yulqis syaitan, tapi Allah tetap jaga wahyu. Allah hilangkan semua was-was syaitan yang dibisiki oleh syaitan. Wa yuhkimullahu ayatih, dan Allah kuatkan ayat-ayatnya pada Nabi SAW. Jadi peristiwa disihirnya Nabi SAW tidak akan berimbas kepada wahyu. Paham ya? Tidak akan berimbas pada kesalahan wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan
Ya, dari keburukan hasidin, dari keburukan orang yang hasad, idza hasad, ya jika dia telah hasad. Ya, hasad, hakikat hasad, karahatu an yafuqahu ahadun, tidak suka orang lain lebih dari dirinya. Ya, tidak suka orang lain lebih dari dirinya. Ini hakikat hasad. Ya, dan di antara yang contohnya ya Yahudi tadi. Yahudi tadi hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Yahudi ya orang-orang yang paling hasad kepada kaum muslimin karena mereka tahu ajaran Islam itu benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal ini nabi yang benar sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, Yahudi itu hasad. Ya. Hasad itu ada macam-macam. Ya, hasad, bentuk hasad, iri dengki itu ada bermacam-macam. Ya, ini diperinci oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali itu muridnya Ibnul Qayyim. Muridnya Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim satu letting dengan Imam Ibnu Katsir. Keduanya sama-sama murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa hasad itu ada macam-macam. Di antaranya apa? Hasad yas'a fi izalati anil mahsud min ghairi naqlin ila nafsihi. Hasad berusaha mengganggu orang, merusak nikmat Allah pada orang yang dia iri, walaupun tanpa mengambil nikmat itu kepada dirinya. Tanpa mengambil nikmat itu kepada dirinya. Intinya nikmat Allah itu hilang pada diri orang yang dia hasad. Ya. Ini jenis hasad yang paling buruk. Ya. Ini jenis hasad yang paling buruk, dan ini jenis hasadnya iblis. Ya, jenis hasad iri dengkinya iblis seperti ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluk sujud kepada Adam, iblis hasad. Ya, iblis hasad tidak suka, berusaha bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Berhasil tidak? Berhasil. Ya. Ini jenis hasadnya iblis, ya, laknatullahi alaih. Ya, jangan sampai kita punya sifat seperti ini. Ketika ada nikmat Allah pada diri saudara kita, berusaha dirusak, berusaha dihilangkan. Ini tidak boleh, ya. Ini jenis hasad yang paling buruk. Jenis hasad yang lain, ya, bahwa hasad an yas'a fi zawali ni'mah bil baghi alaihi bil qawli wal fi'il. Ya, berusaha merusak, mengganggu kepada orang yang dia hasad dengan perkataan atau perbuatan. Dengan perkataan atau perbuatan. Ya, dia jelek-jelekan, dia sebarkan isu yang tidak benar, atau perbuatan, bahkan dia sampai merusak, ya, apakah itu benda atau apa, atau rumah atau kendaraan, merusak, ya, benda yang merupakan nikmat Allah pada saudaranya. Ini juga jenis hasad yang, ya, sangat buruk, ya, jenis hasad yang kedua. Jenis hasad yang ketiga, an yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi. Dia tidak merusak tapi berusaha mengambil nikmat Allah pada diri saudaranya. Ya, misalnya temannya, saudaranya, ya, dapat kenaikan jabatan. Dia hasut bagaimana supaya bos naikkan jabatannya itu dialihkan kepada dia. Ya, dialihkan kepada dirinya. Ya, atau temannya mendapat hadiah, dia berusaha supaya hadiahnya itu dipindahkan kepada dirinya. Tidak merusak tapi berusaha mengambil. Ya, tidak merusak tapi berusaha mengambil, ya, nikmat Allah dari diri saudaranya. Ini pun juga, ya, jenis hasad yang buruk. Jenis hasad yang keempat, ya, dia hasad iri dengki tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, hasad kesel, ya, hanya dalam hati saja. Bagaimana yang seperti ini? Ini ada khilaf para ulama. Kata Al-Hasan Al-Basri, hasad yang seperti ini tidak berdosa. Ini tidak sampai dosa. Sebagian ulama memperinci, dilihat kalau iri dengki yang di dalam hatinya itu bil ikhtiar, yakni dengan sukarela, lepas, malah dia betul-betul kesal, ya, dan itu dia memang udah perasaannya seperti itu, benci, ini dosa. Ini dosa termasuk penyakit hati. Ya, ini sudah terhitung dosa termasuk penyakit hati. Tapi kalau hasadnya di dalam hati
itu hanya terbawa, memang sudah sebenarnya dia pengen itu, misalnya pengen nikmat itu, qadarullah ya jadi kesel dan tidak bisa dia mengontrol, mengendalikan sifat hasadnya di dalam hati. Ini yang sulit ya. Yang seperti ini sebagian ulama mengatakan ini dimaafkan karena ini perasaan dalam hati yang tidak bisa dikendalikan ya. Sebagian ulama memperinci menjadi dua tersebut ya. Jenis hasad yang berikutnya ya, dia ingin mendapatkan nikmat yang sama dengan saudaranya tanpa mengganggu, tanpa menjelek-jelekan, tanpa pula berusaha mengambil, tapi ingin dapat yang sama. Tapi dilihat kalau itu berupa nikmat duniawi, maka ini pun juga kurang baik ya. Ya, tetangganya punya mobil baru, punya motor baru, dia juga pengen motor baru, mobil baru. Tetangganya punya rumah baru, bangun rumah, dia juga pengen. Nikmat duniawi, nikmat duniawi. Kalau hasadnya hanya dari sisi duniawi, ini pun juga kurang baik. Satu-satunya hasad yang bagus kalau hasad ingin nikmat yang sama pada diri saudaranya, yang itu pada sisi ukhrawi, pada sisi agama. Maka ini satu-satunya hasad yang terpuji. Ini satu-satunya hasad yang terpuji. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya, orang yang Allah berikan dia Quran. Ya, dia hafal Quran, berilmu tentang Quran, dan dia menegakkan Quran sepanjang siang dan malam. Apa maksudnya yaqumu bihi? Menegakkan Quran, banyak tilawahnya, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ya, mengamalkan Quran dalam kesehariannya. Dia ingin seperti itu juga. Ingin juga menjadi ahli Quran. Ya, ingin juga menjadi ahli Quran. Ini hasad yang bagus. Wa rajulun atahu Allahu malan, ya, fa ahlaka fi halakatihi fil haqq. Ya, ana al-lail aw ana an-nahar, atau kama qala Nabi SAW. Hasad yang lain, ada orang yang Allah beri harta, lantas dia infakkan siang dan malam. Ada kesempatan berinfak, selalu dia berinfak. Ada dibuka wakaf, sumbang wakaf. Ya, masjid butuh ini, maka dia ikut menyumbang. Dia ingin seperti itu. Ini orang, ya, masya Allah, sangat dermawan. Saya ingin punya uang supaya bisa berinfak seperti itu. Ini yang terakhir ini satu-satunya hasad yang terpuji. Ya, yang terakhir ini satu-satunya hasad yang terpuji. Yang ini hakikatnya dia adalah ghibthah. Ya, itu adalah ghibthah, satu-satunya terpuji. Semuanya yang lainnya sisanya itu hasad yang tercela. Ya, iri dengki yang tercela. Ya, bahkan itu, yakni dosa hasad itu adalah maksiat pertama usiyallahu bihi. Itu maksiat pertama yang Allah didurhakai dengannya. Kenapa? Karena itu dosa iblis. Ya, dosa pertama itu dosa iblis. Kan dahulu makhluknya manusia sudah ada belum? Hanya Adam. Ya, Hawa pun belakangan. Iblis sudah ada. Ya, dosa pertama itu dosanya iblis, yakni dari sisi hasad. Ya, dari sisi hasad, ya, iri dan dengki. Ya, maka ini ya dosa yang buruk sekali. Ya, sebagaimana diwanti-wanti dalam sebagian riwayat. Ya, diriwayatkan dari Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, jauhilah kalian dari hasad, iri dengki, karena hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Orang yang aslinya baik, ya, ketika ditimpa hasad, berubah jadi orang buruk tidak? Bisa berubah jadi orang buruk, ya, berubah jadi orang buruk. Bahkan wallahu alam diriwayatkan, tapi ini riwayatnya, ya, zahirnya Israiliyat. Iblis itu sebelum dia hasad dan sebelum diciptakan Adam, iblis itu ahli ibadah. Ya, termasuk makhluk yang ahli ibadah. Ya. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya. Ya, dalam Qisasul Anbiya, dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ya, maka ini ya buruknya dosa, ya, hasad. Ya, semoga Allah lindungi kita dari, ya, dosa ini. Wallahu alam, sudah Isya? Belum? Sepertinya sebentar lagi, ya. Sebentar lagi.
Ya, wallahu alam. Ya, barangkali kita cukupkan sekian. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mungkin kalau ada yang tanyakan seputar ayat ini sambil menunggu Isya. Ya. 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 Ya, kalau sihir putih itu di bahasa Arab sudah ada, namanya nushrah. Nushrah, sihir untuk menolong orang. Itu pun tidak boleh. Ya, itu pun tidak boleh. Ya, sihir putih atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya nushrah. Itu zaman Nabi sudah ada. Sudah ada melakukan sihir tapi dalam rangka menolong orang, membantu orang. Ini pun tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu karena dia ya termasuk masih tetap menggunakan pertolongan jin. Ya, menggunakan pertolongan jin. Dan pertolongan jin itu terlarang dalam ya ayat tadi Al-Baqarah ayat 102 dan juga surat Al-Jin. Wa nahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, yakni dalil-dalil tersebut menunjukkan secara umum tercelanya menggunakan sihir. Ya, tercelanya menggunakan sihir. Ya. Wallahu alam, barangkali kita cukupkan sekian. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.